kita menemukan ada satu pengertian dari gereja yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ya dari kata eklesia dalam bahasa Yunaninya, yaitu apa? Ini dia ya, perhatikan. Ini dia ya. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib ya. Ini adalah pengertian dari eklesia ya, dari kata Yunani eklesia, yaitu ek dan kaleo. Ek itu keluar ya, dan kaleo itu artinya memanggil. Nah, maka kalau kita bicara tentang gereja, itu artinya apa? Ayat ini mengatakan bahwa gereja itu adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar ya oleh Allah dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Nah, ini bicara tentang hidup yang diselamatkan. Nah, maka ketika Rasul Petrus bicara tentang gereja, dia mendasarkan gereja itu di dalam pengertian sebagai imamat yang rajani. Artinya keturunan imam yang berasal dari garis keimaman ya, yang menerima penugasan dari raja, sang raja ya, yang menjadi kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian disebut sebagai bangsa yang kudus, artinya bangsa yang dipilih oleh Tuhan secara khusus, umat yang dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk mengerjakan panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, ya. Itu pengertian dari bangsa yang kudus. Dan kemudian umat kepunyaan Allah ini menekankan kepada kepemilikan Tuhan atas kehidupan orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, di sini Petrus menegaskan tentang kehidupan dari orang-orang yang telah diselamatkan atau yang disebut sebagai gereja, yaitu hidup sebagai umat kepunyaan Tuhan di dalam kekudusan Tuhan. Nah, dari ayat-ayat di atas tadi, kalau kita coba bandingkan dengan teks firman Tuhan yang kita baca tadi dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 khususnya, dikatakan apa? Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus, ya. Ini menjadi penekanan di sini Bapak Ibu Saudara, ya. Di dalam bagian ini Rasul Paulus, ya, dalam konteks yang sama dengan teks firman Tuhan yang di atas tadi, ya, membandingkan atau menunjukkan kehidupan yang kudus itu dengan membandingkan dua kata yang saling bertentangan. Yaitu kata yang pertama itu adalah kata cemar, ya. Ya, tentu itu artinya sesuatu yang tidak baik, yang tidak bersih, ya, yang kotor begitu ya. Nah, yang kemudian dibandingkan dengan kata kudus di situ, ya. Artinya di sini Paulus mengatakan bahwa Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Ini dia. Ini panggilan Allah, ya. Bicara tentang hidup kudus itu berarti dalam bagian ini Paulus menekankan tentang panggilan Tuhan atas hidup kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, menerima keselamatan itu. Nah, maka kalau kita mencoba untuk menggali, ya, memahami teks firman Tuhan itu berdasarkan konteks dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, ya, kata cemar dan kudus itu, ya, ditekankan sebagai satu penekanan hidup orang percaya, orang sebagai penekanan hidup gereja, ya, gereja Tuhan, yaitu orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Nah, di sini apa yang dimasukkan dengan hidup kudus atau melakukan apa yang kudus, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Sederhananya adalah hidup kudus atau melakukan apa yang kudus itu artinya, ya, di sini dikatakan berkenan, ya, hidup berkenan kepada Allah. Itu dia. Hidup berkenan kepada Tuhan. Atau dengan kata lain kita bisa bilang hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang menjadi penekanan yang Paulus ingin katakan kepada jemaat di Tesalonika. Dan dalam ayat yang pertama, kita lihat bahwa Paulus katakan, jemaat itu sudah hidup di dalam kekudusan,
mereka sudah melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Tapi ya nanti kita akan lihat ketika Paulus mengatakan kamu sudah melakukan itu, kamu sudah melakukan hidup ya dalam kekudusan itu. Nah, lalu kemudian nanti Paulus akan tekankan lagi nanti di bagian bawahnya dari ayat 1 itu ya. Nah, maka dalam ayat yang kedua kita lihat juga bahwa berkaitan dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, ya, di situ didasarkan kepada petunjuk-petunjuk, Paulus katakan. Yang dimasukkan dengan petunjuk-petunjuk itu apa, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Kata petunjuk-petunjuk di situ menunjuk kepada pengajaran yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, itu yang pertama. Bicara tentang pengajaran, ya, baik itu dalam bentuk khotbah, dalam bentuk pembelajaran Alkitab bersama ya di tengah-tengah jemaat Tesalonika pada waktu itu. Tapi kemudian yang kedua itu bicara tentang contoh hidup ya, petunjuk-petunjuk di situ juga bicara tentang contoh hidup yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus sebagai yang merintis jemaat Tesalonika, tetapi juga menunjuk kepada semua pemimpin jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Karena di sini pakai kata kami, ya, bukan artinya Paulus tidak sedang berbicara hanya atau sedang menunjuk kepada dirinya sendiri, tetapi sedang menunjuk kepada tim pelayannya yang melayani jemaat Tesalonika, yang menunjukkan cara hidup yang benar, cara hidup yang baik, yang sudah diajarkan, yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, dan kemudian diturunkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, karena itu Paulus dalam ayat yang ketiga menegaskan bahwa pengudusan itu atau hidup kudus itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Ya, setiap orang yang percaya dipanggil dan diperintahkan untuk hidup dalam kekudusan itu bukan didasarkan kepada keinginan dari Rasul Paulus atau didasarkan kepada keinginan dari para pemimpin dari jemaat Tesalonika. Tetapi Paulus katakan bahwa dasarnya itu adalah kehendak Allah sendiri. Ya, kehendak Allah supaya jemaat itu, jemaat yang sudah dikuduskan oleh Tuhan itu akhirnya hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ya, melakukan hidup yang kudus, menyatakan hidup di dalam kekudusan. Itu yang Paulus tekankan dalam bagian ini. Nah, maka artinya di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar bahwa hidup kudus itu bukan sebuah pilihan. Ya, saya mau, saya akan hidup dalam kekudusan. Kalau saya tidak mau, ya itu terserah sama saya. Tergantung kepada keinginan saya atau kehendak saya. Bukan. Tetapi itu dasarnya adalah, prinsipnya adalah kehendak Allah. Ya, karena itu adalah panggilan Tuhan, atau lebih tegas lagi itu adalah perintah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja. Ya, untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ya, kenapa? Dasarnya adalah karena Tuhan itu Tuhan yang kita percaya, yang kita ikuti, yang kita sembah dalam hidup kita itu adalah Tuhan yang kudus, ya, Tuhan yang kudus. Karena itu Tuhan juga menghendaki kita sebagai anak-anaknya untuk hidup di dalam kekudusan. Nah, di dalam ayat 3b sampai dengan 6, ya, di situ Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika berkaitan dengan hidup yang tidak kudus atau hidup yang bertentangan dengan kekudusan Tuhan. Yang pertama, dia menunjuk kepada apa? Percabulan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dosa percabulan, ya, dosa persinahan. Kenapa ini yang diangkat oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika? Karena situasi kota Tesalonika sebagai bagian dari provinsi Romawi, ya, di dalamnya itu penuh dengan berbagai tindakan amoral berkaitan dengan persinahan. Ya, tidak hanya dalam konteks hidup masyarakat, tetapi juga dalam konteks hidup peribadatan, ya, peribadatan yang dilakukan di dalam kuil-kuil Dewi Diana, ya, yang disembah oleh orang-orang Tesalonika. Ya, Dewi Kesuburan yang disembah oleh orang-orang Tesalonika, yang di dalamnya, di dalam kuil-kuil itu mengizinkan adanya
satu tindakan percabulan, persinahan, ya, antara orang-orang yang datang ke kuil itu dengan perempuan-perempuan yang melayani sebagai imam di dalam kuil-kuil Yunani yang ada di kota Tesalonika. Nah, Bapak Ibu, Saudara, ini menunjukkan kepada kita tentang satu hal yang serius yang Paulus ingin ingatkan kepada jemaat di Tesalonika. Maka Paulus katakan, jauhi percabulan. Jangan hidup sama seperti persinahan yang dilakukan oleh orang-orang Yunani, orang-orang Romawi yang tidak percaya Tuhan. Kamu tidak boleh hidup seperti itu. Kamu harus hidup kudus sebagaimana umat Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan yang memanggil kamu itu adalah Tuhan yang kudus. Ya. Nah, karena itu Paulus juga mengatakan kepada mereka, supaya apa? Supaya mereka menghormati kekudusan sebuah pernikahan. Kekudusan pernikahan. Maka Paulus katakan, kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Nah, ini lagi. Kembali berkaitan dengan etika masyarakat Romawi Yunani pada waktu itu. Bahwa masyarakat Romawi Yunani, Bapak Ibu Saudara, mempraktekkan yang namanya poligami dan poliandri. Tahu ya, poligami dan poliandri. Poligami itu adalah satu laki-laki punya banyak istri, ya, itu poligami. Nah, poliandri sebaliknya, satu wanita punya banyak suami atau pasangan di luar nikah. Nah, itu dia. Maka Paulus tegaskan di sini tentang prinsip pernikahan Kristen, ya, prinsip pernikahan Kristen, dan dia tegaskan kepada semua laki-laki yang ada di dalam jemaat di Tesalonika supaya mereka menikah dengan satu orang perempuan, ya, satu orang perempuan, dan tidak boleh lebih dari itu. Nah, kenapa? Karena kekudusan pernikahan itu, ya, penting untuk dihormati, ya. Maka penting untuk dihormati kekudusan daripada sebuah pernikahan. Karena kekudusan Tuhan atas umatnya itu juga ditunjukkan di dalam kudusnya pernikahan Kristen, ya. Nah, karena itu pernikahan tidak didasarkan kepada hawa nafsu seperti yang diberlakukan oleh orang-orang Romawi Yunani, ya, orang-orang Romawi Yunani pada waktu itu, ya, yang memiliki banyak pasangan, ya, memiliki banyak pasangan. Nah, ini yang Tuhan ingatkan kepada jemaat di Tesalonika. Jangan memuaskan diri dengan hawa nafsu, ya, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kemudian juga Paulus menegaskan tentang memperlakukan saudara dengan baik, ya, dengan tidak memperdaya. Apa yang dimasukkan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara? Bagian ini merupakan satu penegasan dan sekaligus peringatan yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kenapa? Karena di antara jemaat pada waktu itu ada yang terpengaruh dengan ajaran sesat yang berkembang di dalam jemaat Tuhan pada waktu itu, yang menekankan bahwa orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang ada di Tesalonika tidak perlu bekerja lagi, tidak usah bekerja. Mereka cukup hanya beribadah saja di gereja atau di tempat-tempat ibadah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus segera datang. Hidup, ya, jualah apa yang ada, lalu kemudian bagi sama-sama, nikmati bersama-sama. Nah, ini sebenarnya adalah satu pola hidup yang tidak tertib. Maka kalau kita baca nanti dalam ayat yang ke-10 dan sampai dengan 12, di situ Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang malas, yang tidak mau bekerja, yang hanya makan menumpang dari jemaat yang punya, begitu ya. Nah, Paulus ingatkan orang itu dengan tegas dalam ayat 10 sampai dengan 12. Nah, maka Paulus katakan, Paulus dalam bagian ini menggunakan, ya, kata memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayanya. Ya, ini menegaskan satu kecenderungan di antara orang-orang yang ada di dalam jemaat yang malas, yang tidak mau bekerja, yang hanya mengulurkan tangan, mengharapkan bantuan dari orang lain untuk hidup mereka, untuk keperluan keluarga mereka. Ya, nah, dengan alasan yang rohani, yaitu Tuhan segera datang, tidak usah bekerja, cukup beribadah, ya, melayani Tuhan. Nah, ini adalah
satu konsep yang keliru, ya, Bapak Ibu Saudara. Maka Paulus ingatkan kepada jemaat Tesalonika supaya mereka yang mempraktekkan cara hidup yang seperti itu, artinya mereka sedang mempraktekkan ketidakkudusan di tengah-tengah umat Tuhan, ya. Nah, maka di dalam ayat 3 sampai dengan 6, di sini Paulus sedang menegur dan mengingatkan jemaat itu. Karena ada yang sudah jatuh dalam dosa-dosa yang disebutkan tadi. Tapi juga ada yang tetap hidup di dalam kekudusan, mempertahankan kekudusan hidupnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat-ayat di atas, kita mendapatkan satu pemahaman bahwa pengudusan hidup sebagai orang percaya itu, ya, itu kita mengerti sebagai sesuatu yang bersifat progres dan berkembang. Artinya, sesudah kita percaya kepada Tuhan, ya, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kemudian kita menerima anugerah keselamatan itu, hidup yang kekal itu, maka di situ hidup yang baru setelah kita percaya kepada Tuhan itu, Tuhan juga katakan bahwa kita perlu memperjuangkan hidup yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya. Maka perlu adanya progres, satu kehidupan percaya, iman yang progres dalam Tuhan, yang menuju kepada tingkat perkembangan, tahap demi tahap mulai berkembang, bertambah, dan semakin bertambah, ya, terus-menerus bertambah. Maka kalau kita perhatikan di dalam ayat 1, ya, Paulus katakan di situ bagian ayat 1 bagian B, dia katakan, hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, dalam hal ini Paulus ingin mengatakan dalam kita melakukan hidup yang kudus di hadapan Tuhan, kita tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah kita capai dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Oh, saya sudah baik, saya sudah lebih baik daripada hidup yang dulu. Saya ya bersyukur, saya senang sekali. Cukup sampai di situ? Enggak. Tapi Paulus katakan harus melakukan lebih lagi, bersungguh-sungguh lagi. Nah, artinya di situ ada satu penegasan, ya, penekanan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Maka kata bersungguh-sungguh di situ menunjukkan adanya satu upaya yang serius untuk hidup kudus atau hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ya, itu bicara tentang progres, ya, satu progres, hidup yang berlangsung terus, berjalan terus, dan bertambah, ya, berkembang. Ada satu perkembangan di dalamnya. Nah, mengutip dari Ibrani 12 ayat 14, ya, di situ penulis Ibrani mengatakan, kejarlah keselamatan. Ya. Nah, ini kembali bicara tentang apa? Progres dan satu hidup yang berkembang. Ya, kejar kekudusan itu. Kejarlah kekudusan. Nah, kata kejar di dalam terjemahan yang lain, saya coba bandingkan, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, BIS, ya, itu menggunakan kata berusahalah, ya, berusahalah. Artinya apa? Ada satu upaya yang sungguh-sungguh. Orang yang berusaha kan satu usaha yang sungguh-sungguh, ya. Melakukan satu upaya yang sungguh-sungguh untuk mengejar, ya, untuk berusaha hidup dalam kekudusan itu. Kemudian dalam terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama itu menggunakan kata tuntutlah. Ya, artinya apa? Mengupayakan sampai dapat. Itu kata tuntut itu artinya mengupayakan sampai dapat, mengupayakan sampai mencapai target, mencapai maksud yang ingin dikejar. Nah, seperti itu. Dan bahasa Inggris itu menggunakan kata follow atau mengikuti. Wah, ini menarik. Terjemahan dalam bahasa Inggris itu, ya, menggunakan kata mengikuti. Nah, artinya apa? Dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak hanya cukup untuk hidup kudus, tetapi kita harus mengikuti kekudusan itu. Kata mengikuti itu artinya apa? Ibarat seperti kereta api, ya. Di mana gerbongnya pergi, maka apa? Di mana lokomotifnya pergi, maka apa? Gerbongnya akan ikut di belakang, ya. Nah, lokomotifnya pergi ke utara, maka gerbongnya pasti akan ikut di belakang ke utara. Dan tidak akan terpisah, tidak akan lepas. Karena kalau lepas, akibatnya apa? Akan terguling, ya, akan terjadi kecelakaan. Nah, seperti itulah yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita yang sudah diselamatkan ini.
mengejar kekudusan, mengikuti kekudusan itu. Kemana kekudusan itu pergi, kita ikuti. Apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan katakan kita lakukan, kita upayakan, kita kerjakan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, dengan serius dalam kehidupan kita. Nah, semua pengertian di atas itu mengarah kepada satu upaya untuk hidup kudus, satu upaya yang serius, upaya yang sungguh-sungguh, ya, lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita diminta untuk memiliki semangat untuk bertumbuh dan bertambah, ya, berkembang di dalam Tuhan, dalam iman percaya kita kepada Tuhan, juga dalam kasih kita kepada Tuhan, dalam pelayanan kita kepada Tuhan, dalam seluruh hidup kita mengiring Tuhan. Tuhan mau agar kita bertumbuh dan bertambah di dalamnya. Nah, di sini penting juga kita pahami bahwa hidup kudus di situ memang kita juga perlu menyadari bahwa itu satu upaya yang tidak mudah. Ya. Satu upaya yang tidak mudah. Kenapa? Karena di dalam diri kita yang masih ada kecenderungan untuk bisa berbuat dosa atau jatuh dalam dosa, ya seringkali kita dapat dibelokkan, ya, dibelokkan atau dijauhkan dari hidup berkenan kepada Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, maka di dalam kita menuntut kekudusan dan kemurnian hidup itu, kita tidak akan bisa mencapainya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan bisa mencapai hidup kudus itu dengan kekuatan kita sendiri. Maka kenapa kita gagal? Kenapa akhirnya kita menemukan jalan buntu dan kita berkata, saya tidak bisa. Itu satu tugas yang berat, itu sesuatu hal yang tidak mungkin, tidak bisa dilakukan, tidak bisa tercapai. Ya, itu satu hal yang mustahil. Nah, kenapa? Karena ya mungkin persoalannya adalah karena kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, disinilah kita melihat bahwa ada satu kerjasama, ya kerja bersama antara kita yang sedang menuntut hidup kudus itu dengan anugerah dan kekuatan yang Tuhan limpahkan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendorong kita dan memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa menjadi kudus atau mengupayakan hidup yang kudus itu bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Maka di sini perlu kebergantungan secara penuh kepada Tuhan, supaya Tuhan mengaruniakan anugerah dan kekuatan kepada kita untuk kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Nah, maka kita bertemu dengan satu prinsip di sini Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang apa? Karya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita ingat dalam Injil Yohanes, ya, di situ ketika Tuhan Yesus bicara tentang karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, dalam kehidupan gerejanya, maka di situ Tuhan katakan apa? Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada kebenaran, ya, yang akan menyatakan kesalahan kepada kita, menyatakan kesalahan-kesalahan kita dan menuntun kita kepada kebenaran. Nah, maka inilah hidup yang bergantung kepada anugerah dan kekuatan dari Allah, yaitu memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Nah, bagaimana cara hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Nah, prinsipnya sederhana saja, yaitu apa? Yang pertama, hidup dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Karena Tuhan ya menyatakan anugerahnya dan kekuatannya bagi kita supaya kita dapat hidup di dalam kekudusan, ya, tidak dicemari oleh dunia yang berdosa ini, yaitu melalui firman. Maka ketika kita baca firman Tuhan, di situ Tuhan menunjukkan kepada kita hidup, dan firman itulah yang akan menuntun kita kepada kekudusan hidup. Ya, dan doa, firman dan doa. Ya, kita ingat dalam Ibrani dikatakan bahwa kita itu dikuduskan oleh firman dan doa. Ya, hidup kita yang sudah diselamatkan ini terus-menerus dikuduskan oleh Tuhan dengan firman dan doa. Maka di situ artinya tidak cukup hanya sekedar menjalani hidup ya yang sudah diselamatkan, tapi perlu bergantung kepada Tuhan di dalam firman dan doa setiap harinya. Bergantung kepada Tuhan di dalam pembacaan firman
di dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat dalam kehidupan kita yang sudah diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari apa yang saya jelaskan tadi, sebagai kesimpulan bagi kita, bahwa kekudusan itu adalah karunia yang awal, yang diberikan oleh Tuhan pada waktu kita dibaptis. Nah, di sini menunjuk kepada pada waktu kita percaya, ya, percaya kepada Tuhan. Di mana saat kita bertobat, kemudian kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka di situ Tuhan ya melalui Roh Kudus menolong kita untuk meninggalkan manusia lama dan kemudian mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Ya, meninggalkan manusia lama kita. Hidup yang berdosa, hidup kita yang lama. Ya, tentu di situ ada progres, ada perjuangan, ya, ada proses yang kita jalani. Tidak langsung berubah seperti kita membalikkan telapak tangan atau berubah 180 derajat dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Tidak, itu ada progres, ada proses di dalamnya. Ya, setiap hari semakin Tuhan ubahkan, sampai kemudian kita akhirnya dapat menanggalkan diri kita dari manusia lama kita dan kita mulai mengenakan Kristus di dalamnya. Nah, selanjutnya kekudusan itu harus kita perjuangkan dan tingkatkan dengan tindakan kasih kepada Tuhan dan sesama yang disertai dengan kemurnian hati, diikuti dengan ketaatan, kesalehan, dan didasari oleh kerendahan hati. Ya, tentu di situ perlu ada kesadaran diri kita. Kita terbatas, kita lemah, kita seringkali bisa jatuh, ya. Maka perlu bergantung kepada Tuhan, menyadari diri yang lemah dan kemudian bergantung kepada Tuhan, memiliki hati yang taat dan rindu untuk mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan kemudian, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi kudus, Dia tidak hanya sekedar memanggil kita untuk menjadi kudus, tetapi juga Dia menyediakan bagi kita jalan untuk menuju kepada kekudusan itu, yang memang harus ditempuh dengan perjuangan, ya, harus diperjuangkan, ya, terus dikejar. Tadi kan Ibrani 12:14 katakan kejarlah kekudusan itu, ya, kejarlah kekudusan. Ya, artinya ya orang yang mengejar itu akan sedang berlari, ya, seperti sedang berlari untuk mengejar apa yang ada di depan. Nah, demikian juga dengan kita memperjuangkan, ya, mengejar, memperjuangkan kekudusan hidup. Nah, tapi ya di situ juga ada campur tangan Tuhan bagi kita. Tuhan akan terus mendampingi dan memberi kekuatan kepada kita, memampukan kita untuk kita bisa hidup dalam kekudusan. Di dalam perjalanan kita, ya, mengejar kekudusan itu, Tuhan juga akan memberikan damai dan sukacita dalam hati kepada kita sebagai anak-anaknya. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan hidup kudus yang adalah panggilan Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya, orang-orang yang percaya. Sekarang itu bergantung kepada masing-masing kita. Kita mau mengejarnya, kita mau mengejar kekudusan itu, atau kita hanya berpuas diri, cukup puas dengan apa yang sudah kita capai sekarang ini. Itu tergantung kepada kita. Dan tentu ya, ketika kita mau hidup di dalam kekudusan Tuhan, ya kita perlu mengejar kekudusan itu. Tidak hanya berdiri di tempat, tidak hanya cukup dengan apa yang sudah kita capai dalam hidup kita, tapi kita harus kejar dan terus mengejar, terus-menerus berjuang dalam kekuatan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan katakan kepada kita dalam Imamat 20:26 adalah kuduskanlah kamu bagiku. Kuduskanlah, ya. Artinya di situ ada satu upaya yang Tuhan mau kita lakukan. Kuduskanlah kamu, ya, bagiku. Sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya sampaikan bagi kita pada malam hari ini, ya, untuk kita sebagai anak Tuhan, ya, dalam panggilan Tuhan bagi kita supaya kita hidup dalam kekudusan. Dan tentu ini adalah sesuatu hal yang serius yang Tuhan mau kita kerjakan, ya,
Tuhan mau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Walaupun tidak mudah, ya, walaupun di depan ada perjuangan yang berat di situ. Tapi disitulah Tuhan ingin kita berjuang, kita berusaha dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, kita akan jatuh, terus akan jatuh dan gagal, dan kita akan jadi kecewa. Jadi kecewa karena kita tidak bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi dengan kita bergantung kepada Tuhan, ya, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus tiap-tiap hari, maka di situ Tuhan akan terus memampukan memproses hidup kita. Setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, sampai kita akhirnya dapat mencapai tingkat kesempurnaan yang Tuhan ingin kita kejar dalam hidup kita. Ya, saya nggak tahu sekarang kita lagi sedang memproses diri dalam hal apa berkaitan dengan kekudusan hidup ini. Ya, tapi jangan menjadi lemah, jangan menjadi kecewa ketika dalam perjuangan itu kita mungkin gagal, kita jatuh. Bangkit lagi, minta pertolongan dari Tuhan. Minta supaya Tuhan terus beri kekuatan kepada kita, supaya kita mampu dan dikuatkan oleh Tuhan untuk hidup dalam kekudusan Tuhan. Ya, baik, ini yang saya sampaikan untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Ada yang mau meresponi? Bertanya, silakan. Sedikit Musa mau respon sedikit. Ini suatu kesaksian saya, termasuk kesaksian lah ini. Oke, Pak. Saya waktu itu ke gereja Anugerah ini kan tahun 76. 76 berjalan. Nah, tahun 81 saya ingat betul ada satu orang hamba Tuhan namanya Chantau John apa bukan John Tel ya, Chantau ya. John mana John apa John, saya lupa deh. Nah, saya sering kan main ke gereja malam, Nah, satu malam, waktu itu malam Minggu tidak salah. Nah, dia ngajak saya keluar, yuk kita makan minum yuk. Nah, dia pergi ke daerah, kalau dulu tuh rumah makan Xiao ya, daerah sekitar GM sekarang lewat dikit lagi. Nah, pas di sana dia apa yang kelakuannya tuh, sambil makan model dengan saya, dia manggil arah, tidak salah bir bintang. Ya, minum bir bintang. Waktu itu kan saya belum percaya Tuhan dan menerima Yesus. Saya tetap ikut dia minum. Ayo minum sedikit aja. Aku bilang sama dia, itu Pak John, ini kan kita orang Kristen kan tidak boleh minum. Dia bilang, tidak apa, minum sedikit lah. Untuk kesehatan katanya. Saya pikir, seorang hamba Tuhan, seorang contoh, kok boleh minum ya. Ini kan dari menimbulkan hati kita nih. Waktu itu belum terpercaya, belum menerima Kristus. Jadi saya sempat mundur jadi ini. Kok begini ya orang ini, tak soleh, tak suci lah orang ini hamba Tuhan. Kok begini saya berterima. Saya yang lanjut itu saya ikuti, tapi saya tidak minum, saya makan model saja, model. Saya bawa pulang ke gereja waktu itu 9:30 tak salah. Saya sering main ke gereja 9:30. Waktu itu kamar penginapan itu masih di kantornya sekarang ini yang dekat pastori itu di kantor situ. Nah, besoknya saya ketemu Pak Sulaiman, saya bilang dia di gereja kan. Pak, boleh ya Pak, seorang pendeta waktu saya katakan, boleh minum ya. Siapa Pak Sulaiman bilang, aku ini Pak. Nah, dalamnya dari itu orang Pak John itu cuma di gereja kita sempat 2-3 bulan, tak lama itu. Nah, setelah itu tidak tahu kabar apa dia hilang, tidak lagi melayani. Tiba-tiba tidak ada lagi kekosongan itu, tetap dilayani oleh gembala kita itu Pak Dinta Tene. Saya sempat diam itu, buku-buku. Saya pikir kok begini ya seorang hamba Tuhan kok hidupnya begini ya. Apa katanya? Itulah, menurut musuh, pandangan musuh gimana dengan musuh? Dengan ini musuh. Ya, oke Pak. Ya. Ya, memang ya kalau kita bicara tentang minum ya seharusnya sih memang tidak minum ya. Tidak boleh minum. Ya, kecuali kalau mungkin ada orang yang sakit seperti Paulus juga
pernah menasihatkan kepada Timotius anak rohaninya. Anggur. Anggur sedikit kalau karena tubuhmu yang lemah. Karena Timotius punya Bukan bir. bukan anggur, ya anggur Bir, lah. bir itu kan ada alkoholnya, Pak. Iya, Iya. ya. Kalau dari sisi ini seharusnya tidak boleh, Pak. Ya, seharusnya tidak boleh. Ya, tapi itulah menunjukkan bahwa setiap orang itu punya kelemahannya, Pak. Ya, termasuk hamba Tuhan juga ada kelemahannya. Nah, tapi ya di situ proses yang Tuhan kerjakan untuk kita belajar untuk menjadi kudus di hadapan Tuhan, ya. Nah, tentu ya saya juga nggak setuju dengan pandangan minum dikit aja nggak apa-apa, ya nggak boleh. Saya juga nggak minum, ya. Saya juga nggak minum. Saya juga menahan diri dari itu. Ya, walaupun sekarang ada bir yang 0% alkohol, tapi saya juga nggak minum. Nah, ini juga. Ya, karena itu berkaitan dengan minum alkohol, ya tentu itu juga karena Alkitab mengatakan jangan mabuk oleh anggur, kan? Itu adalah perintah Tuhan bagi kita, nggak boleh kita mabuk oleh anggur, ya. Maka menjauhkan diri. Kenapa? Kenapa kita harus menjauhkan diri dari itu? Karena yang namanya alkohol itu pasti akan menimbulkan masalah, ya. Masalah. Mabuk, ya nggak sadar, kan? Nggak sadar. Ini bisa menimbulkan masalah bagi diri kita. Ya juga masalah kesehatan juga, gitu ya. Maka ada baiknya kita sebagai anak Tuhan ya tidak melakukan itu. Ya. Dalam hal ini ya Bapak Ibu Saudara, ya tentu masing-masing orang itu punya kelemahan juga, ya. Saya juga punya kelemahannya sendiri, ada kelemahan juga, ya. Nah, tapi ada kelemahan yang bisa ditolerir, ada kelemahan yang tidak bisa ditolerir, ya. Ada kelemahan yang masih wajar, ya. Dan itu ya kita lihat sebagai kategori proses untuk menjadi lebih baik dari hidup yang sekarang, begitu ya. Tapi juga ada kelemahan yang tidak bisa ditolerir tentu. Nah, tapi juga itu juga bisa Tuhan pakai untuk membentuk seseorang, ya, sehingga akhirnya orang itu juga diproses oleh Tuhan untuk juga menjadi kudus, ya, menjadi kudus dalam Tuhan. Ya, begitu Pak. Saya tambahin ya Pak Andreas. Iya. Saya tambah ya. Memang di dalam sekolah kependetaan sendiri juga ada yang itu kayak kami HKBP, sekolah KBP, pendetanya boleh merokok, boleh minum gitu. Tapi kalau kayak kita yang injili, kayak karismatik juga menekankan kekudusan hamba Tuhan itu, salah satunya memang ditekankan tidak boleh merokok, tidak boleh minum. Nah, kemungkinan mungkin yang hamba Tuhan itu dari gereja yang berlatar belakang liberal kayak HKBP, rata-rata pendetanya merokok di depan jemaat nggak apa-apa. Iya, tapi kalau kita yang injili ini membuat dalam satu aturan kita bahwa hamba Tuhan kita nggak boleh merokok, nggak boleh minum, itu ada itunya, ada aturannya, gitu. Kayak kami juga dari sekolah teologi, misalkan yang senafas lah namanya ya, sekolah teologi yang sama, itu juga ditekankan tidak merokok, tidak mabok, tidak minum. Nah, biasanya kalau orang jatuh ke dalam dosa itu biasanya dikeluarkan dari sekolah kependetaan. Atau ketika kedapatan di gereja tertentu, misalkan dipraktekkan di gereja A, lalu si hamba Tuhannya kedapatan merokok, kedapatan minum, itu dipecat biasanya dengan tidak hormat. Nah, kayak gitu. Jadi kadang tergantung lagi dari alirannya. Tapi kalau dari Alkitab yang Musa katakan tadi, memang Alkitab bilang jangan minum yang memabokkan. Kemudian tubuh kita adalah bait suci, jangan membakar tubuh kita dengan rokok gitu loh. Ya kan? Padahal di rokok kan udah ditulis misalkan merokok merugikan kesehatan, merusak jantung, mengakibatkan kanker misalkan. Nah, kayak gitu Pak Andreas. Jadi ini semua ya, seorang hamba Tuhan belum tentu kudus ya semua ya hidupnya ya. Ya, sebenarnya semua orang Kristen, tapi terlebih hamba Tuhan karena dipanggil menjadi utusan Tuhan ya, yang mengajar jemaat ya harusnya juga hamba Tuhan
memberikan teladan, ya kan, dalam hal kekudusan. Panggilan itu kepada seluruh umat Tuhan, tapi terlebih lagi kepada hamba Tuhan yang dipanggil secara pribadi, secara khusus untuk menjadi hambanya Tuhan, ya, utusannya Tuhan, melayani dimanapun berada, gitu. Iya, baik semua,谢谢 semuanya ya. 谢 Ya, 谢全体牧师也。 ya, Bapak, ya. Oke, ya, memang itu kasus-kasus tertentu lah, Pak. Ya. Ya. Oke, baik, ada lagi, Bapak Ibu. Saya ya, Muse ya. Oke, Pak. Saya ada 2 pertanyaan ini yang mau saya tanyakan, baik kepada Muse, kepada Semu maupun kepada Chuantao Yohanes. Ya. Pertanyaan pertama saya begini, seandainya kita sebagai seorang Kristen, kita ditantang untuk berdebat untuk menguji kebenaran iman kita dengan katakanlah agama sebelah. Terus sikap yang harus kita lakukan itu bagaimana ya, Muse? Perlu dilayani atau tidak? Kalau perlu, alasannya apa? Dan kalau tidak perlu, alasannya apa? Kemudian pertanyaan saya yang kedua. Pertanyaan kedua itu sehubungan dengan yang lagi heboh-heboh ini. Paul Zhang, betul. Paul Zhang. Betul, Semu. Nah, ini saya lihat, kalau saya tonton, saya ikutin perkembangannya di YouTube terutama ya, itu para hamba Tuhan itu pro dan kontra terhadap sikap si Yosef Paul Zhang ini. Nah, kalau menurut pandangan dari Muse sendiri, secara pribadi maupun Semu ataupun Chuantao Yohanes terhadap Yosef Paul Zhang ini, ya betul. Bagaimana? Ini yang pengen saya ketahui, baik Muse, Semu maupun Chuantao sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, itu yang mau saya pertanyakan buat Muse, Semu, Chuantao Yohanes, atas jawaban dan waktunya. CC ya. Lanjut. Oke. Ya, oke, makasih Pak. Iya, perdebatan dengan bertukar pikiran itu memang beda tipis, Pak. Ya, awalnya sih bisa bertukar pikiran dulu, begitu ya. Saya punya pengalaman waktu saya naik kereta api waktu itu masih mahasiswa. Jadi saya pulang dari liburan dari rumah mau kembali ke kampus. Jadi di kereta api itu ketemulah sama beberapa orang yang mengaku sebagai guru. Nah, jadi di kereta api itu awalnya sih mereka ajak saya diskusi, bertanya-tanya, dia tanya tentang iman Kristen seperti apa, dia tanya gini-gini. Nah, saya jelaskan, saya jawab, saya ajak dia bertukar pikiran, tapi kemudian lama-lama itu mengarah kepada dia kemudian mulai menyudutkan, menjelekkan gitu. Pertanyaannya itu menjebak untuk kemudian sebenarnya mengarah kepada menjelekkan atau menjatuhkan iman Kristen sebenarnya. Nah, tapi kemudian ya ketika saya bertemu dengan situasi yang seperti itu, saya langsung ambil sikap. Saya katakan, ya sudahlah, saya cuma katakan tidak perlu diperpanjang lagi. Saya mundur, begitu. Saya tidak terlalu ladeni lagi. Ya, saya jawab hanya yang memuaskan hati mereka aja. Seperti itu, Pak. Nah, kenapa? Karena dalam kita berapologetika, itu kan Pak Hendra sudah belajar ya, apologetika ya. Nah, memang ada saatnya kita berdebat, Pak. Tapi berdebat itu bukan berdebat kosong. Ya, berdebat itu bukan berdebat untuk menjatuhkan atau menjelekkan satu sisi. Ya, yang satu bukan, tapi untuk bertukar pikiran dan saling berargumen. Nah, itu baru. Kalau yang seperti itu saya akan layani, saya akan ladeni, tapi dalam pengertian ya bukan untuk berkelahi gitu ya. Karena perdebatan itu ujung-ujungnya juga bisa salah. Jadinya apa, ribut gitu kan. Nah, jadi awalnya kita ngomong hal-hal yang kita bertukar pikiran, tapi kemudian lama-lama bisa akhirnya
jadinya malah berkelahi. Dan salah-salah kita dalam situasi kita sekarang ini bisa dituntut kan, bahaya untuk kita. Nah, jadi Paulus juga pernah ingatkan kepada Timotius ya, dalam 1 Timotius atau 2 Timotius, dia bilang hamba Tuhan tidak boleh berkelahi, gitu Pak. Nah, konteks berkelahi itu artinya berdebat kosong, gitu ya, berdebat yang tidak jelas arahnya, berdebat bukan untuk menunjukkan atau menyatakan kebenaran. Jadi hamba Tuhan tidak boleh dalam situasi seperti itu, sebagai hamba Tuhan ya harus mundur, gitu Pak. Nah, maka ketika saya ketemu dengan kasus di kereta api itu, saya tidak ladeni lagi. Saya hanya asal jawab aja, yang penting mereka sudah senanglah, sukalah ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Karena kalau saya perpanjang itu, saya bisa aja berdebat dengan mereka. Saya punya dasar-dasar argumen yang kuat juga untuk membantah, bahkan juga membalikkan keadaan ke mereka. Tapi saya lihat orangnya tidak siap untuk itu. Ya sudah, saya mundur gitu. Nah, yang berkaitan dengan Paulus Sang itu, ya, menurut saya sini orang ini dari cara dia ngomong, ini orangnya tidak jelas, ya, tidak benar. Kalau kita bisa bilang begitu, ini orang tidak benar. Karena konsepnya pun tentang iman itu pun juga tidak benar. Ya, banyak sekali penyesatan, kesesatan di dalamnya. Banyak sekali hal-hal yang menyimpang, yang keliru dari konsep Paulus Sang ini. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya, dari apa yang Pak Hendra ada bagikan ke saya videonya, seberapa kali saya tonton, saya coba simak apa yang dia ajarkan, maka saya sampai kepada satu kesimpulan, nih orang tidak perlu dipusingkan. Kalau menurut saya, kalau dari sisi kitanya Pak ya, dari sisi ini orang ini tidak perlu dipusingkan, tidak perlu terlalu cuekin aja lah, karena apa yang dia ngomong juga tidak jelas, gitu ya, tidak benar juga. Nah, hanya masalah sekarang ini adalah ini berdampak kepada gereja. Bagaimanapun dia dicap sebagai Kristen, ya kan? Walaupun saya juga mempertanyakan kekristenannya itu seperti apa. Saya tidak percaya dia itu Kristen sebenarnya, karena konsep-konsep teologinya banyak sekali yang keliru, doktrinnya, ajarannya banyak sekali yang sesat, gitu ya. Nah, hanya masalahnya ini adalah dari sisi keamanan gereja, kalau menurut saya sekarang, Pak. Nah, maka dalam situasi seperti ini, ya sebagai hamba Tuhan kita perlu mendinginkan situasi, ya. Nah, apalagi kita berhadapan dengan kelompok yang ya ketika disinggung sedikit ibarat semut api kan, semut merah itu langsung menggigit keluar semua, menyerang kita gitu kan. Nah, harus bijak kita dengan situasi yang seperti itu. Nah, hanya memang ada ya mungkin orang-orang yang tidak terlalu mengerti, Pak, tidak terlalu mengerti orang ini seperti apa. Maka kemudian ketika ada pandangan-pandangan, mungkin ya mereka akhirnya saling berdebat sendiri, gitu ya, saling berdebat sendiri. Nah, kalau saya pribadi mengatakan ya orang ini tidak jelas, ya, tidak perlu dipusingkan, terserah dia mau ngapain. Hanya yang perlu kita jaga adalah keamanan gereja aja, keamanan orang Kristen saja yang perlu kita jaga, gitu Pak. Ya, itu dari saya Pak. Oke, mungkin dari saya Pak ya. Boleh contoh. Oke, dari memang siapa tadi Paul Zhang ini ya Pak ya, Koya. Memang ini menjadi fenomena di zaman sekarang ini di media online ya, karena tidak terbatas kepada siapapun. Kita boleh mendengarkan khotbah, kita boleh mendengarkan tafsiran, kita boleh mendengarkan pendeta yang tiba-tiba muncul, dan itu menjadi berita yang populer gitu. Nah, karena ada sesuatu yang baru yang dia sampaikan. Dan tentu ini menjadi juga kita harus waspada sebagai kami juga sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat. Karena kenapa di sini juga menguji sejauh mana kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, di mana kita selalu bersekutu atau selalu beribadah. Bukan dalam artinya kita tidak mau mendengarkan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman, bahkan secara khusus fenomena yang baru ini bukan tidak mau kita dengarkan. Cuman memang kalau kita berpikir, kita merenungkan apa pengajarannya secara khusus yang sedang kita bahas ini memang tidak benar sesuai dengan Alkitab, apalagi dia berkata saya nabi yang ke-26 dan semuanya dia menyampaikan. Dan menurut saya secara pribadi ini bukan sesuatu hal yang sebenarnya harus kita pikirkan, karena apa yang dia sampaikan sudah pasti kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita harus waspada, karena sudah otomatis dia akan memberikan
kebenaran-kebenaran yang bisa mengubah pola pikir kita seakan-akan itu benar padahal salah. Nah, itu juga kita harus waspada, baik kita sebagai jemaat maupun kita sebagai hamba Tuhan. Karena kenapa? Semakin pintar orang ngomong, terkadang kita semakin hati kita tergerak. Wah, jangan-jangan ini benar, jangan-jangan ini sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi kalau dia mengutip ayat-ayat kebenaran firman Tuhan, dia mengutip ayat kebenaran firman Tuhan, dan itu tidak sembarangan karena ada konteks, ada hal yang kita harus mengetahui ketika ayat itu ditulis, ketika pasal itu ada. Secara khusus kan kita sedang membaca firman Tuhan sampai di Ulangan sekarang, dan di sana kan banyak juga hal-hal yang baru kita pelajari. Secara khusus tadi kita membahas tentang kekudusan. Ini di sana juga membahas Tuhan tentang persembahan, korban dan lain sebagainya. Orang bisa pakai itu juga menjadi dasar bagi mereka supaya kita yang saat ini bebas mendengarkan firman Tuhan, konsep kita tentang kebenaran berubah, dan itu membuat kita bingung. Apakah mana sebenarnya ini? Nah, kita sebagai hamba Tuhan, bahkan sebagai jemaat, jangan pernah kita bingung. Karena kenapa? Kita sudah tahu kebenarannya benar. Tetapi dalam arti lainnya, ketika ada itu disiarkan, kita dengarkan video ada, bukan dalam arti lainnya, oh ini saya tidak mau nonton, tapi tonton, tapi bukan dalam arti kita mengambil atau mengadopsi apa yang sudah dia sampaikan lewat video itu. Pertanyaan yang pertama tadi tentang bagaimana kalau ada orang mempertanyakan iman kita. Bagian yang pertama saya sampaikan, yang pertama kita harus berhikmat. Seperti yang sudah disampaikan oleh Musa tadi, kalau topiknya tidak sesuai pembahasan, lama-lama kita berantem. Gitu. Karena kenapa? Dia punya kebenaran, kita punya kebenaran. Nah, kita tidak menerima, semakin mendalam kita membahas, orang itu bisa emosi. Nah, memang kita harus memiliki sikap untuk berhikmat. Yang kedua adalah ketika kita berdebat atau orang mempertanyakan kita saja menjelaskan tentang iman kita. Jangan kita mengkomentar tentang imannya. Nanti bisa jadi di situ terjadi perdebatan. Yang penting kita sampaikan iman saya seperti ini, dasar iman saya di sini, dasar doktrin saya seperti ini. Nah, terserah dia mau merespon bagaimana, maka kita jangan terpengaruh tentang dia. Yang penting kita arahkan terus iman kita, sampai dia berkata mungkin ya sudahlah, mungkin itu imannya Bapak, ya udah berarti iman saya seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu solusinya kok ya. Kalau kita ada orang bertanya, berdebat tentang iman kita. Terima kasih. Oke, Xie Contoh Yohanes. Mungkin dari Semu Maya ada tambahan ya buat kita ya. Mikrofonnya belum dibuka, Semu. Buka speakernya. Iya, 1 Petrus 3 ayat 15 di situ sebenarnya Petrus mengarahkan kita untuk bisa berapologet, maksudnya mempertanggungjawabkan. Saya baca untuk kita ya. 15, 1 Petrus 3 ayat 15. B. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Pertanggungan jawab di situ menggunakan apologia, ya, pembelaan, pertahanan, gitu ya. Pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut, di situ ada syaratnya, ya, cara berapologet, cara membela iman kita, cara mempertahankan menyangkal serangan-serangan yang diarahkan kepada iman kita dengan lemah lembut, kemudian dengan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu atau menyerang kamu karena kehidupan yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh kedua tadi, contoh Yohanes sama Moses sudah ada, tapi saya melihat emang ketika kita diserang imannya, Petrus sendiri mengarahkan kita untuk siap sedialah untuk berapologetika, untuk berapologia, membela. Nah, ada 3 tahapan sebenarnya dalam kita berapologia itu. Nah, yang pertama biasanya kita berapologet dalam arah pembuktian, ya, membuktikan atau menunjukkan atau misalkan memaparkan dasar-dasar rasional tentang iman kita. Nah, itu yang pertama, menunjukkan dasar-dasar rasional tentang iman kita. Kemudian
dalam berapologia itu langkah yang kedua adalah pertahanan ya, atau pembelaan. Artinya ketika ada orang memberikan satu sanggahan, memberikan satu fitnahan, kita menjawab ya. Kita menjawab sanggahan-sanggahan orang yang tidak mempercayai tentang iman kita ya. Itu dalam kalau kita baca di dalam cara si Paulus dalam Filipi 1:7-16 itu memberikan sanggahan ya, menjawab sanggahan dari pihak-pihak tertentu yang menyerang kepada iman kita. Nah, yang ketiga itu adalah menyingkapkan atau membukakan ya kesalahpahaman ya, atau kesalahan yang terjadi pada pemikiran atau pemahaman orang yang tadi yang menyerang kekristenan. Jadi yang menyerang kekristenan kita. Yang pertama tadi kita memaparkan, menunjukkan, membuktikan ya dasar-dasar rasional bagi iman Kristen kita. Itu cara berapologi yang benar. Tapi dalam cara-cara yang soft tadi, yang lemah lembut, kemudian dengan hormat, ya, dengan hati nurani yang murni. Lalu yang kedua itu adalah kita pertahanan, pembelaan, ya, terhadap setiap sanggahan-sanggahan dari kelompok tertentu yang menyerang, yang menyudutkan iman kepercayaan kita. Lalu yang ketiga tadi adalah kita menyingkapkan, ya, penyingkapan namanya, menyingkapkan kesalahan atau kesalahpahaman dari pemikiran atau pemahaman orang yang tidak setuju dengan pemahaman kita. Nah, di atas semuanya itu ada orang yang bilang iman Kristen nggak perlu dibela, ya, Tuhan nggak perlu dibela, ya, Tuhan sendiri berkuasa untuk membela dirinya, membela kebenarannya. Tapi sebagai orang Kristen dalam hal ini Petrus memberikan kita satu tugas juga, ya. Jadi kita sudah melakukan 3 tahap ini, tapi toh kita masih diserang, toh kita masih dudukkan, sampai di situ tugas kita. Kita nggak harus sampai sampai bersih tegang leher gitu ya, untuk akhirnya terjadi pertengkaran yang tadi saya bilang, menghindari yang namanya perkelahian. Tapi 3 hal ini adalah tugas kita sebagai orang Kristen, karenanya diperlukanlah ya wawasan rohani, wawasan teolog dari orang-orang Kristen. Cuma kan ada banyak orang yang udah percaya Tuhan tuh malas belajar. Sehingga ketika ada orang mempertanyakan, ada orang menyanggah, menyudutkan, kita lebih memilih diam. Seringkali bukan karena apa? Karena nggak tahu mau jawab apa. Ya, kemudian takut. Padahal Tuhan bilang siap sedialah berapologia, memberi pertanggungjawaban tentang imanmu. Cuma caranya itu jangan berkelahi, dengan lemah lembut, dengan hormat, dengan hati nurani yang murni. Nah, itu sih tentang si Paulus Zhang itu, ya saya sendiri juga sudah lihat, hanya dengan satu kata dia mengaku sebagai nabi ke-26, ya sudah bukan pastor lah dia. Apalagi dia menjelek-jelekkan agama lain dengan tidak hormat, kan? Kalau kita ini nggak lemah lembut dia, ya kan, nggak hormat, nggak hati nurani murni, artinya dia tidak dalam apologi yang benar, ya. Jadi mungkin dia adalah Yahya Waloninya orang Islam kita lah sekarang, ya kan? Bagi orang Islam ya Yahya Waloni itu jadi batu, benar-benar jadi mempermalukan mereka. Tapi mereka juga mempertanyakan pertobatannya sebagai orang Islam, kan? Sama kita juga, Paulus Zhang-nya mungkin mirip-mirip dia lah. Jadi Yahya Waloni bagi kita lah si Paulus Zhang ini sekarang gitu. Oke, sia-sia buat Muse, Semu, sama Chuantao Yohanes untuk penjelasannya. Ini saya jujur saya tanyakan karena begini, saya sendiri sekarang ini sedang menghadapi seorang teman tuh yang agak unik. Kenapa saya bilang unik? Dia seorang Kristen juga, suka saya berdebat. Saya nggak mau melayani. Jadi dia terakhir ngomong sama saya begini, kamu nama kecil saya kan Apau ya, Apau, kamu nggak usah jadi Kristen, kamu jadi orang Katolik aja. Kamu percaya Tuhan Yesus, tetapi nggak perlu menjadi seorang Kristen. Kenapa? Saya ajak debat nggak mau. Kamu nggak mau apologetika. Berarti kamu nggak cocok menjadi seorang Kristen. Kristen tuh harus jago debat. Kristen harus bisa berapologetika. Kalau kamu begini ditantang, kamu diam, kamu senyum, kamu jadi orang Katolik aja. Dibilang begitu. Maka
Maka dari itu ya, semu jujur, saya sampai mencari loh di YouTube tuh hamba Tuhan yang paling jago debat tuh siapa. Saya akhirnya ketemu sama si pendeta Pak Esra Soru. Saya lihat, disitulah saya akhirnya mengikuti kelas dia. Saya ikuti karena saya ini kok hamba Tuhan satu ini pintar sekali ngomongnya. Ngomong, maksudnya pintar ngomong, bisa menghadapin orang kayak gitu. Itu saya tanyakan di sini. Kalau menurut semu sendiri, benar nggak apa yang teman saya ngomong? Kalau kita menjadi seorang Kristen, diajak debat nggak mau, terus diajak berapologetika juga nggak mau, mending nggak usah menjadi seorang Kristen. Mending menjadi seorang Katolik. Karena apa? Katolik memang begitu, nggak mau meladenin yang hal-hal yang begituan. Nah, menurut semu sendiri bagaimana kalau ada omongan seperti itu, semu? Itu dari iblis itu, Pak. Sedang dipakai iblis untuk menggoyahkan iman Pak. Jadi langsung tengking dalam nama Yesus. Oh, itu ya, begitu ya semuanya. Padahal dia seorang Kristen juga, tapi memang mungkin karakter dia suka berdebat punya orang ya semuanya. Jadi saban ketemu, saban bertelepon, bertanya terus. Nanti muji saya melalui, kamu nggak baca Alkitab ya, kamu nggak tahu ini gitu-gitu. Ya. Oke deh. Jadi ya, sebenarnya itu adalah seperti saya lihat itu seperti dia mendakwa. Jadi seperti mendakwa Pak gitu loh, membuat Pak tertekan dengan iman sendiri. Oh, saya nggak tahu apa-apa ya, gitu kan. Jadi seperti Pak didakwa. Sebenarnya kalau kita lihat ada oknum lain loh di belakang itu, saya lihat. Karena iblis itu kan kerjanya mendakwa kita, menuduh kita. Kamu nggak tahu apa-apa, kamu nggak tahu baca Alkitab, gitu ya. Memang di satu sisi sebagai orang Kristen harus belajar terus, belajar tanpa henti, gitu loh, ya kan? Tapi kalau ada orang yang seperti itu bukan membuat kita maju, itu membuat kita, maksudnya dia mendakwa kita, menuduh kita. Nah, kalau Pak punya iman yang lemah, ya akhirnya bisa tinggalkan kekristenannya kan? Kalau didakwa terus seperti itu kan? Nah, jadi ya harus punya punya ketegasan juga supaya jangan sampai dakwaan-dakwaan dia lama-lama ada celah untuk menggoyahkan iman kita. Tapi cara Pak tadi untuk supaya dapat ilmu yang lebih banyak sudah bagus, dengan semangat PA, kemudian juga semangat ikuti YouTube, bahkan juga pembelajaran lewat kuliahnya Pak Esra Soru. Itu langkah-langkah yang baik gitu. Dan lagian Pak jangan takut kalau dia tanya, dia Pak tahu, jawab aja. Tapi dengan tadi ya, dengan lemah lembut dan hormat. Nah, dengan demikianlah dia melihat iman kita. Gitu. Takutnya begini semua, lama-lama dilayani jadi saya jadi menjadi satu kesukaan. Diajak debat. Berarti balik kepada yang Musa tadi bilang. Justru gimana? Berarti balik ke Musa yang bilang tadi, kalau udah ketemu orang yang ngeyel seperti itu, kita lebih baik stop. Gitu. Iya ya, benar ya. Iya, jadi dia tipikal dia mencobai kita sebenarnya kan. Jadi kembali yang Musa katakan, kita lihat tipikal orang ini maksudnya apa sih? Gitu kan ya. Nah, kalau kita udah layani, kemudian dia masih terus menerus, ya itu mesti kita ada ketegasan juga untuk menyudahinnya. Cuman sih saya secara pribadi tuh nggak paham sama teman saya nih, dia ngajak saya berdebat berapologetika, maunya apa mau menguji saya kekristenan saya sampai kemana atau gimana saya nggak tahu. Dia nggak pernah mau ngomong. Cuman dia terakhir ngomong sama saya seperti itulah, semu. Kamu nggak cocok menjadi seorang Kristen, mending jadi seorang Katolik aja, adem ayem, dia bilang begitu. Oke, sisi ya semuanya ya, Musa semu Contoh Yohanes untuk waktu dan penjelasan buat saya. Nanti ke depan kalau ada yang mau saya tanya-tanyain, jangan sungkan-sungkan ya, saya dikasih tahu ya. Iya, tanya aja, jangan sungkan Pak. Iya. Lanjut ya, Musa ya, yang siapa punya lagi? acara sisi. Wacan. Buka speakernya dulu, Bu. Bu Acel aja dong. Buka dari Papa juga boleh. Buka dari Papa boleh. Dia nggak bisa. Belum. Aku sini 10.25 nih, belum tidur. Udah cinta ya, iya Cen ya.
Buka speakernya, Bu. Buka dari hostnya aja, kayaknya Bu Aceh nggak bisa buka. Bisa. Harus kamar mandi tekan. Tekan yang speakernya, yang mute-nya itu, nah Bu. Siapa? Iya, Cen, buka speakernya. Iya, di yang bawah. Oh, host cuma bisa mengunci, nggak bisa membuka. Iya, nggak bisa buka ya. Iya. Bingung ya? Oke. Ya, oke. Itu ada. Itu sudah. Ada. Udah kedengaran. Ada. Sudah. Ya. Oke, kalau kedengaran saya mau tanya Semu. Saya setahu saya keselamatan itu kan anugerah. Bukan karena kita perbuatan baik kita berbuat baik, kita memperoleh keselamatan. Ya. Keselamatan itu anugerah. Jadi kita berbuat baik itu hanya sebagai ucapan syukur, terima kasih. Ya. Nah, jadi saya mau tanya di sini itu kita hidup kudus ini, kita hidup kudus karena pilihan atau panggilan hidup. Kita bisa hidup kudus itu karena pilihan atau panggilan hidup. Ini yang saya mau tanya. Ini aja saya mau tanya. Oke. Silakan Muse, panggilan hidup atau pilihan? Ya, kalau kita bicara tentang hidup kudus itu bukan untuk mendapatkan keselamatan lagi, Bu. Kita sudah diselamatkan. Ya kan, semua karena anugerah Tuhan. Nah, hidup kudus itu adalah bagian dari hidup yang sudah diselamatkan. Artinya ketika kita sudah diselamatkan, ya kita artinya mengerti bahwa kita diselamatkan itu bukan hanya untuk menerima anugerah itu saja, tetapi ya kita perlu mengerjakannya. Nah, sehingga setelah kita diselamatkan, ya maka kita harus menjalani hidup yang kudus. Itulah hidup yang bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pilihan atau panggilan, kalau saya lebih mengarah kepada panggilan kita. Ya, artinya kita memang ya dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Karena kalau kita terjebak kepada pilihan, akhirnya kita lebih menekankan kepada diri kita, kemauan kita sendiri. Bukan lagi kepada sesuatu yang memang Tuhan ingin untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya yang sudah diselamatkan. Nah, jadi hidup kudus itu bukan untuk mendapatkan keselamatan. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dapat keselamatan itu. Nah, sebagai orang yang sudah diselamatkan, itulah hidup yang harus kita jalani. Seperti itu. Ya. Iya, panggilan itu, Bu, panggilan yang harus. Jadi itu kewajiban. Jadi setiap orang Kristen harus belajar hidup kudus. Itu harus, itu perintah. Maka kuduslah kamu. Itu kan imperatif, itu kalimat perintah. Ya, berarti bukan pilihan. Kalau saya mau kudus ya saya mau, kalau enggak ya enggak apa-apa, terserah saya. Kalau pilihan kan gitu, terserah saya gitu. Tapi kalau sebenarnya dari sisi Tuhan membuat itu dalam bentuk perintah. Perintah kuduslah kamu seperti aku kudus. Artinya itu panggilan, ya panggilan dari setiap orang percaya. Kalau kemudian ada orang yang tidak mau hidup kudus, berarti dia memberontak kepada apa yang Tuhan panggilkan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Gitu. Oke. Makasih. Oke, makasih. Ya, baik. Gimana, Bapak Ibu? Kita sudah sampai di sini ya, sudah mau jam 9:30 ya. Nanti kita akan sambung Sabtu depan lagi. Boleh siapkan pertanyaan. Ya, mungkin dari apa yang saya sampaikan tidak ada pertanyaan, tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang Bapak Ibu yang mungkin mau tanyakan, silakan. Nanti kita akan bahas sama-sama. Ya, oke. Saya kembalikan kepada moderator kita. Untuk Lucy, silakan. Ya, sorry ya terlambat tadi. Ya, terima kasih untuk Muse yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, juga untuk Bapak Ibu Saudara semua
yang boleh mengikuti pada malam hari ini. Seru sekali, boleh sharing sama-sama, ya, boleh bertanya, menambah lagi firman Tuhan. Mari kita akan tutup dalam doa. Kita mau berdoa supaya kita semua juga boleh diberikan kesehatan dan juga kekuatan, dan Tuhan berkati istirahat kita pada malam hari ini. Minta dengan kasih semu ya, tutup kita dalam doa ya semu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dari apa yang kami bincang-bincang pada malam hari ini. Tuhan tolong kami tentang berapologetika, tentang hidup kudus, dan juga tentang memenuhi panggilan Tuhan bagi kami. Tuhan tolong kami supaya apa yang sudah disampaikan hamba-Mu, Roh Kudus, boleh terjemahkan, boleh sederhanakan kepikiran kami, sehingga kami boleh tangkap, menambah wawasan berteolog kami, menambah wawasan rohani kami, tapi lebih dari itu menambah iman kami kepada Engkau. Tuhan perlengkapi kami dalam berkata-kata ketika ada pihak-pihak tertentu yang menyudutkan, yang menyerang keputusan kami mengikuti Yesus, menyerang iman kami. Tuhan, Engkau yang menambah kami hikmat bijaksana untuk menghadapi kelompok-kelompok tertentu, menghadapi orang-orang tertentu ya Tuhan. Berikan kami terus hati yang mau semangat bergairah untuk belajar firman Tuhan, karena Tuhan mengarahkan kami, bahkan mengingatkan kami supaya kami siap sedia dalam memberikan pertanggungjawaban tentang pengharapan yang kami punya. Kami juga berdoa untuk pergumulan Pak Hendra, di mana ada satu temannya dari Katolik yang juga sudah disampaikannya seperti yang kami dengar bersama. Doa kami, Tuhan lawatlah temannya ini. Kami tidak tahu motivasi dia ketika dia bertanya. Kami berdoa, apapun motivasinya, Tuhan lawat dia. Pertemukan dirimu dengannya, sehingga Bapak ini juga boleh menikmati Engkau secara pribadi dalam kehidupannya ya Tuhan. Dan ketika dia mempertanyakan sesuatu kepada Pak Hendra, Tuhan juga berikan dia hikmat untuk mengatasi, untuk mengendalikan, dan untuk menghadapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan kami, kekuatan kami, Tuhan tambah-tambahkan. Seluruh pekerjaan yang sudah kami buat hari ini, Tuhan berkati, buat berhasil. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang lain, yang juga akan beristirahat malam hari ini, Tuhan berkati. Esok pagi, kami boleh bersiap diri untuk beribadah kepada Tuhan. Pelayanan esok hari juga, baik di Lampung, baik juga di sini, Tuhan memberkati. Inilah doa kami kepadamu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 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 谢谢师母， 谢谢semuanya. 谢谢传道，